Selamat siang, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Donatus Jemaru, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Undana Kupang. Nomor peserta PPG 2015 005 1407. NIM PPG 230 1190230. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SMP Negeri 1 Borong. Terima kasih. Ya, selamat siang anak-anak. Silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan doa, dan Pak minta kesediaan salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Eka. Amin. Ya, terima kasih Eka, silakan duduk. Setelah kita melakukan doa, Pak akan mengecek kehadiran kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Eka, Lahas, Bella, Denny, semua hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah materi baru, yaitu tentang cerpen. Sebelum kalian mempelajari tentang cerpen, Pak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi pada pertemuan yang lalu. Masih ingatkah kalian akan materi pertemuan yang lalu? Masih. Masih atau tidak? Masih. Nah, Denny, kira-kira materi pertemuan kalian lalu apa? Tentang apa? Ya, tentang pidato persuasif. Tepuk tangan dulu untuk Denny. Ya. Dari materi tersebut, masih ingat juga kalian tentang pokok-pokok materinya? Masih? Ya, masih. Baik. Bagus. Bahwa kalian masih ingat materi pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini, tadi Pak sudah menjelaskan bahwa kita akan memulai dengan materi baru, yaitu tentang cerita pendek atau yang disingkat dengan cerpen. Sebelum kita lanjut kepada penjelasan selanjutnya, Pak akan menampilkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari materi cerpen tersebut. Ya. Ini materi tentang cerpen. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikatornya, indikator pencapaian kompetensi adalah menentukan unsur-unsur pembangun karya sastra beserta buktinya dalam teks cerita pendek. Kemudian tujuan pembelajaran, ada 4. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua,
kalian mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik dan benar. Dan yang keempat, kalian mampu mempresentasikan hasil kerjanya dalam waktu 5 menit. Itu berkaitan dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ya? Ya. Jadi berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini tentang cerpen, fokus perhatian kalian hanyalah di bagian unsur intrinsik cerpen. Pak akan tampilkan pokok-pokok materi. Ya, ini pokok-pokok materi dari cerpen. Pokok materi yang pertama adalah tentang unsur pembangun cerpen, di mana unsur pembangun cerpen terdiri dari 2 bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Kemudian pokok materi yang kedua adalah tentang struktur cerpen, dan pokok materi yang ketiga adalah ciri kebahasaan. Di pokok bahasan pertama tentang unsur pembangun cerpen, yang pertama itu adalah unsur intrinsik cerpen, di mana di dalam unsur intrinsik cerpen itu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan di unsur ekstrinsik terdiri dari nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya. Di bagian pokok materi yang kedua adalah struktur cerpen terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan di pokok bahasan yang ketiga adalah ciri kebahasaan terdiri dari metafora, personifikasi, sinekdoks, smile, dan metonomia. Baik, seperti yang Pak katakan tadi, bahwa konsentrasi kalian pada pertemuan saat ini hanyalah di bagian unsur intrinsik cerpen. Itu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Bahwa di mana di dalam tujuan pembelajaran tadi, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen yang dibaca maupun atau didengar. Pak mau bertanya kepada kalian sekarang. Siapa yang bisa menjawab tentang pengertian dari unsur intrinsik? Atau dengan pertanyaan lain, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya, unsur yang ada di dalam cerpen. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada lagi yang lain? Ya. Unsur pembangun dalam cerpen. Tepuk tangan dulu untuk Eka. Baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi untuk bisa mengetahui unsur intrinsik dari sebuah cerpen, hanyalah dengan cara kita membaca dan memahami isi dari cerpen yang ada. Kemudian yang berikut, yang termasuk di dalam unsur intrinsik cerpen adalah tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah... Ya Eka. Tema adalah tentang pembahasan yang akan tentang judul teks yang akan dibacakan. Tentang judul teks yang dibacakan. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, ada yang lain? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tema adalah pokok persoalan yang menjadi dasar di dalam sebuah cerpen. Kalau ibarat seperti rumah, tema ini sama dengan fondasi rumah. Dia dasar, alas ya, dari sebuah cerpen. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah orang yang berperan dalam suatu cerpen. Ya, tepuk tangan dulu untuk Eka. Kemudian yang berikut, apa yang dimaksud dengan penokohan? Yang lain, silakan. Ya Eka. Ya. Ada yang menjawab tadi itu? Berani jawab? Silakan. Ya, jadi tokoh itu, penokohan itu berkaitan dengan sifat dan sikap dari tokoh. Penokohan itu kata lainnya karakter, perwatakan ya.
di mana di penokohan ini melukiskan tentang sifat dan sikap tokoh. Selanjutnya, yang ketiga alur. Alur atau jalan cerita. Ya, alur itu searti dengan jalan cerita. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian yang berikut latar. Latar adalah tempat terjadinya cerita, waktunya, dengan suasana. Ya, dengan suasana. Tepuk tangan dulu. Jadi yang dimaksud dengan latar itu adalah bagian pelukisan tempat terjadinya peristiwa, kemudian berkaitan waktu terjadinya peristiwa, dan juga berkaitan dengan suasana yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya unsur intrinsik yang berikut sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Jadi yang dimaksud dengan sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan tokoh di dalam sebuah cerita. Ada 2 cara pengarang menempatkan tokoh di dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu, pengarang menempatkan tokoh utama di dalam cerita dan menggunakan kata ganti aku. Jadi kalau kamu membaca sebuah cerpen, dan di dalam cerpen itu tokoh utamanya adalah aku, maka sudut pandang yang digunakan di dalam cerita itu adalah sudut pandang orang pertama. Tetapi kalau di dalam cerpen itu tokohnya adalah menggunakan nama orang atau menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia atau ia sebagai pelaku utama, maka sudut pandang yang digunakan oleh penulis di dalam cerpen itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya. Jadi sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang di mana tokoh utamanya menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia atau ia. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat itu kayak pesan. Bagaimana Denny? Ya, pesan moral dalam sebuah cerita. Tepuk tangan dulu untuk Denny. Ya, baik. Sudah jelas ya tentang unsur intrinsik cerpen ya? Baik. Sekarang Pak akan tampilkan sebuah video cerpen. Jadi cerpennya ditampilkan di dalam sebuah video. Jadi kalian harus perhatikan benar, perhatikan sungguh-sungguh, dengar baik-baik video cerpen yang ditayangkan. Karena nanti dalam diskusi kelompok kalian akan ditanyakan tentang unsur intrinsik dari cerpen yang ada, yaitu dari segi temanya apa, tokoh dan penokohannya, alurnya, latarnya, sudut pandangnya, dan yang terakhir adalah amanat. Ya, berkonsentrasi ya. Ya. Ya, ini videonya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Pernah nggak sih kalian punya teman yang posisinya melebihi orang tua atau bahkan pacar sendiri? Ya, itulah sekarang yang terjadi dengan diriku. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tia. Pertama kali bertemu kelas 3 SMP saat rolling kelas. Kami kenalan dan kebetulan berbareng. Dan dari situlah persahabatan kami dimulai. Memang aku dan Tia cocok banget. Mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main, dan cari makan. Sampai kadang gantian nggak di rumah. Saat memasuki masa kuliah abu-abu, aku dan Tia sekolah di SMA yang sama. Bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis dia memilih tempat duduk di sebelah aku lagi. Ya, normal kan? Namanya juga teman lama di sekolah yang baru, pasti dingin banget.
Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara. Dan di semester 2, tim kami menang pertandingan antar sekolah tingkat provinsi. Senang sekali rasanya. Bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Keesokan harinya, Tia mendiamiku dan memasang meja daftar sepanjang hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Aku sempat bertanya, tapi dia hanya diam saja. Pikirku, mungkin dia ada masalah keluarga dan butuh waktu untuk sendiri. Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah dan tidak mau berbicara denganku. Aku sangat kaget dengan penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim paduan suara kami. Bagiku ini tidak masuk akal. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikuler kami berbeda. Dan itu hanya perayaan untuk anggota tim paduan suara saja. Aku meyakinkan dia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Dia tersenyum dan kembali ke sifat asalnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan dia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari, kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok study tour. Karena diputuskan dengan sistem undian, aku dan dia masuk kelompok yang berbeda. Dia bersikeras ingin tukar undian agar aku dan dia bisa satu kelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa ini kesempatan bagus untuk menjadi lebih dekat dengan teman-teman lain di kelas. Dia masih tak ngotot, tapi akhirnya menyerah karena Pak Guru dalam keputusan undian adalah final dan tidak bisa dirubah. Jujur saja aku lega, rasanya bisa bernafas. Namun sejak kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa sikap dia padaku ternyata tidak normal. Dia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil. Makan siang mau selalu bersamaku. Pulang sekolah jika bisa selalu nongkrong kemanapun aku pergi. Dan selalu agak mencibir jika aku bersemangat menceritakan teman yang baru aku kenal. Karena aku sangat sibuk dalam kegiatan paduan suara dan urusan keluarga pada saat yang sama. Di kelas, aku hanya menyapa dia singkat karena berburu-buru harus pergi. Dan walaupun aku tak sempat membahas chat atau teleponnya, dia marah besar denganku. Bahkan sering menyindirku secara langsung dan lewat akun sosmednya. Apa teman sejati tidak tahu saat putus saja? Sombong ya sekarang? Atau bahkan sampai berdiri, kehadiranmu muslimat seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan pada dia, tapi dia terus saja marah denganku. Pikirku, loh, kok kamu jadi seperti orang pacaran? Dan aku pihak yang selingkuh. Aku terus bersabar untuk mengajak dia berbicara. Sampai akhirnya aku muak dengan sifatnya yang terlalu posesif dan egois. Sahabat sejati tidak harus selalu bersama kan? Karena duniaku bukan untuk dia saja. Dan sebaliknya, dunia dia pun bukan untuk aku saja. Akhirnya suatu sore, aku memutuskan untuk datang ke rumahnya. Aku menumpahkan semua kekesalan dan perasaanku yang campur aduk. Sampai-sampai aku menangis karena terbawa emosi. Saat itulah akhirnya dia mengerti. Dan setelah itu, ikut menangis lama. Dia memelukku dan minta maaf. Malam itu kami bercerita, tertawa, dan ketiduran dengan mata yang meningkat. Banyak temanku bertanya, kenapa sih kamu gak tinggalin dia aja? Aku hanya tersenyum dan menjawab, aku percaya sahabat sejati akan selalu ada bersama kita. Tidak selalu dalam bentuk fisik. Teman yang baik tidak harus bertemu setiap hari, atau selalu hadir dan terlibat dalam momen-momen penting kita. Tentu saja ada kalanya dia absen, tapi sekalipun demikian, kita akan tetap merasakan dukungannya sekalipun jauh dan hanya melalui teks atau telepon. Seperti Tia yang selalu berada di sampingku. Bukan dengan cara meninggalkan teman untuk menghukum dan membuatnya sadar dan berubah, tapi ambillah tangannya dan tuntunlah dia. Berilah penjelasan agar perlahan dia mengerti. Sekarang dia sudah mau berubah.
berubah dan mulai mengerti dengan waktu-waktu di mana kita perlu berdua atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Perlahan ia mulai jalan dengan teman-teman barunya, dan tentu aku tidak marah. Aku malah senang karena dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Sikap posesif dia juga mulai menghilang. Memang butuh waktu dan tidak instan, tapi yang terpenting dia mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita mungkin mengenal istilah mantan pacar, tapi tidak ada istilah mantan sahabat dalam hidup ini. Persahabatan sejati tidaklah eksklusif, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk juga mengenal sahabatmu. Persahabatan itu menghormati privasi sahabat, dan tidak memaksanya untuk berbagi jika dia tidak nyaman, serta menyadari bahwa seorang sahabat adalah pribadi unik dan keragaman tidak bisa kita sadarkan. Sahabat sejati akan selalu hidup dalam hati kita, sejauh apapun jarak fisik yang merintangi, karena persahabatan sejati adalah saling mendukung dan mengerti dalam perjalanan kita bersama menuju kedewasaan. Ya, baik. Setelah kalian menyaksikan video cerpen tersebut, Pak meminta kalian sekarang untuk membentuk kelompok belajar berkaitan dengan berdiskusi tentang unsur intrinsik dari video cerpen yang telah kalian tonton. Silakan ke dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan duduk di dalam kelompok. Sekarang kalian berdiskusi untuk menemukan unsur intrinsik dari cerpen yang ada. Ya, dari tentukan apa tema dari cerpen tadi, kemudian latar, kemudian tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Pak akan bagikan kertasnya untuk kalian kerjakan. Silakan berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti ya ditanya, silakan ikut ini. Ya. Silakan menyampaikan pendapat ke teman. Ya. Jangan tertawa, silakan berdiskusi. Ya.
Ya, sudah selesai kalian berdiskusi? Ya. Pada kesempatan ini, kalian untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Silakan kelompok 1, kalau sudah selesai untuk mempresentasikan, silakan kelompok 1 ke depan kelas. Nah, tertawa. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Evelyn, dan teman Sanita, ini Okta dan Fisco. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan serahkan pada teman Sanita untuk membaca tema tokoh dan penokohan. Tema persahabatan sejati. Tokoh dan penokohan. Tokoh aktif, pemaaf, penuh semangat kita. Tema dia, penokohan, egois, marah, cemburu. Terima kasih kepada teman Serita. Selanjutnya, teman saya Okta akan membacakan latar dan alur. Pada di kafe pada waktu istirahat. Lalu aku dan dia adalah sahabat sejak SMP. Kami selalu bersama-sama dalam setiap kegiatan, olahraga bersama, belajar bersama, makan bersama. Pada saat di kafe, aku melihat dia, wajahnya cemburu. Aku bertanya kepadanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Ternyata dia jengkel karena aku berteman dengan orang lain. Setiap dia terlalu berlebihan, terlalu posesif. Aku marah dengan sikap dia yang egois. Aku ke rumahnya untuk bertemu dia. Apa persoalannya? Ternyata dia merasa bersalah. Dia meminta maaf kepadaku karena perbuatannya yang salah. Aku mulai gembira setelah sikap posesif dia mulai berkurang atau menghilang. Persahabatan sejati adalah persahabatan selalu ditanamkan dari dalam diri sendiri. Terima kasih kepada teman saya Okta. Selanjutnya kepada teman saya Fisco untuk membaca sudut pandang dan amanah. Sudut pandang dan amanah. Menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti aku sebagai pelaku utama. Harus meminta maaf bila telah melakukan kesalahan. Janganlah menilai orang secara negatif. Itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya Pak persilakan ke kelompok 2. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya Fani, saya Reni, saya Panda. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Fani untuk menjelaskan di bagian tema tokoh dan latar. Tema persahabatan sejati. Tokoh dan penokohan. Tokoh pertama aku. Penokohan pintar bijaksana. Tokoh yang kedua ia. Penokohan ingat diri, iri hati dengan terang. Latar di SMP waktu kelas 3. Di sini saya akan membacakan alur. Alurnya, aku dan dia adalah sahabat. Kalau kemana-mana, aku dan dia selalu bersama. Belajar bersama, bermain bersama. Pada saat istirahat, aku melihat dia cemburu. Aku bertanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Aku tetap mendekati dia dan bertanya, apa persoalannya? Ternyata dia marah, dia jengkel denganku karena aku berteman dengan orang lain. Sikap dia terhadapku posesif, menilai persahabatan itu terlalu berlebihan. Dia sangat egois. Pada suatu hari, aku ke rumahnya. Dia meminta maaf kepadaku pada sikapnya yang salah. Aku mulai senang
Seketika sikap posesif mulai menghilang. Aku dan dia kembali bersahabat. Persahabatan selalu ditanamkan dalam hati. Di sini saya akan memberikan kepada teman saya, Lemi, untuk menjelaskan di bagian sudut pandang. Sudut pandang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu kata aku sebagai pelaku utama. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, Vanda, untuk menjelaskan di bagian amanah. Amanah bersahabat dengan orang lain harus ditanamkan mulai dari dalam hati. Janganlah menganggap teman atau sahabat atau teman itu sebagai pacar. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada ucapan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya Pak persilakan kepada kelompok 3. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Guru. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elsa dan ini teman saya Denny. Di sebelahnya Risan dan di sebelahnya juga Cidiam. Di sini saya akan mempersilahkan teman saya Denny untuk membacakan tema, tokoh dan penokohan serta latar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tema, persahabatan sejati, tokoh dan penokohan. Tokoh 1, aku. Sifatnya rendah hati, bijaksana dan pintar. Tokoh 2, Tia. Sifatnya iri hati, cerewet dan pemaaf. Latar, di SMA baru pada waktu istirahat. Di sini saya akan menjelaskan alur ceritanya. Aku dan Tia adalah sahabat sejak SMP dan SMA. Kami berdua selalu bersama. Makan bersama, hobi dan kesukaan juga sama. Aku bingung melihat wajah Tia tiba-tiba datang. Aku bertanya mengapa Tia tidak mau berteman denganku lagi. Ternyata karena aku berteman dengan orang lain. Sikap Tia terlalu posesif, terlalu berlebihan menilaiku. Tia mengharapkan aku tidak boleh berteman dengan orang lain. Tia terlalu posesif. Sikap Tia ternyata tidak normal. Aku muak dengan sikap Tia yang demikian. Pada suatu malam, aku ke rumahnya. Aku menanyakan hal yang terjadi. Ternyata Tia merasa bersalah akan perbuatannya. Tia menangis dan meminta maaf kepadaku. Dan aku pun menangis. Dan kami pun kembali bercerita tentang persahabatan. Aku mulai tenang setelah sikap berlebihan yang dimiliki Tia mulai hilang. Saat kami mengucapkan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman dan Bapak Guru, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, tangan untuk kelompok 3. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan duduk. Ya, hasil kerja kalian dikumpulkan. Hasil kerja kalian dikumpulkan. Ya, baik. Jadi setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian berkaitan dengan mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen yang telah ditonton tadi, Pak mau bertanya, bagaimana dengan materi cerpen ini? Apakah kalian mengerti dengan materi mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen? Mengerti atau tidak mengerti? Ya, pertanyaan yang berikut. Apakah kalian senang dengan materi cerpen ini? Kira-kira senangnya di bagian mana dalam materi cerpen ini? Silakan, Eka. Dari alurnya, amanatnya dapat merubah perilaku kita. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi?
yang membuat kalian senang dengan materi cerpen ini? Denny? Pas, tidak ada lagi. Ya, Pak juga melihat bahwa kalian juga senang. Senangnya apa? Karena materi cerpen juga diselingi dengan Pak akan bagikan soal untuk kalian kerjakan. Ya, soalnya ada 10 nomor. Silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan kerjakan itu. Ya, setelah kalian mengerjakan soal berkaitan dengan pengetahuan teks cerpen, maka pertemuan kita pada hari ini sudah berakhir. Dan sebelum kita pulang, Pak mau bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi cerpen ini? Silakan membuat kesimpulan. Eka. Kesimpulannya, kami dapat mengetahui unsur pembangun cerpen dari tema, latar, tokoh, penokohan, serta sudut pandang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Eka. Yang lain? Tidak ada? Oh ya, baik. Jadi kesimpulan untuk materi pada hari ini bahwa kalian sudah bisa mengetahui dan bisa mengidentifikasi unsur intrinsik dari sebuah cerpen, yaitu seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu temanya, sudut pandangnya, latarnya, alurnya, kemudian tokoh dan penokohannya, dan yang terakhir adalah amanah. Ya, Pak berpesan kepada kalian untuk bisa menambah wawasan kalian berkaitan dengan materi cerpen ini. Silakan kalian membaca buku-buku baik di perpustakaan atau di toko buku atau melalui internet materi terkait dengan cerpen. Sekarang kalian sudah terbiasa menggunakan HP ini. Jelas di dalam HP itu banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan cerpen, termasuk video-video yang berkaitan dengan cerpen. Banyak. Jadi untuk bisa menambah wawasan kalian tentang materi ini, silakan kalian membacanya sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan kedepannya Anda bisa menjadi seorang yang bisa menulis sebuah cerpen yang baik dan benar. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, Pak minta kesediaan salah satu teman kalian untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Silakan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dari sekolah hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat.